2020 ya, ada Yasin Fadila di Batalion. Ya, namanya berkah. Qala musannif rahimahullah ta'ala, kita mengulas yang kemarin biasa. Tidak perlu buru-buru, yang penting bisa berfungsi apa yang kita dapat dari ngaji kitab ini. Yang kemarin rubah umri itasat amaduhu wa qallat amdaduhu wa rubah umrin qalilatun amadahu kasiratin amdaduhu. Rubah umri, pirang-pirang banyak orang-orang dikasih umur, rubah umrin saat amadahu, jembar luas dikasih waktu kejembaran hidup. Amadahu mangsa, saat, tapi waqallat amdaduhu, sedikit faidahnya. Di dalam waktu yang sekian banyaknya dikasih oleh Allah kejembaran waktu, keluasan waktu. Tapi waqallat amdadu, sedikit faidah waktu itu. Yang kedua warubah umrin qalilah. Ada yang sedikit, maksudnya pirang-pirang, banyak orang dikasih umur, qalilah yang sedikit waktu itu. Amaduhu apa? Masanya waktu. Tapi kasiratu amdaduhu, banyak faidahnya. Sudah dua macam manusia di dunia ini itu sudah pasti. Itu terjadi juga pada kita gitu. Kadang dikasih waktu banyak, longgar, tidak bisa memanfaatkan waktu itu. Tapi terjadi juga kadang-kadang di dalam kesempitan waktu justru kita bisa melakukan sesuatu. Bisa ingat kepada Allah, bisa sadar di dalam waktu yang sedikit itu. Tujuannya Kiai Musannif mengadakan kaidah ini supaya kita menggunakan semua waktunya diperhatikan betul-betul karena berharganya waktu. Nah, ini untuk merasakan berharganya waktu ini butuh penjiwaan yang betul-betul ya. Karena paling banyak orang umum itu meremehkan waktu hidup. Begitu penting-pentingnya, kadang-kadang digunakan untuk mencari bab dunia itu sangat populer begitu. Tidak ada waktu berharga daripada uang. Pola pikirnya orang-orang mungkin beda lagi. Dalam waktu itu lebih berharga daripada intan berlian. Hati ya, waktu ini jarang-jarang kita sadari begini. Kalau sudah kelewatan waktunya, kalau sudah tua baru banyaknya waktu yang tertinggal. Kalau sekarang di usiamu belum merasakan betul berharganya waktu, tidak begitu terasa. Terus qala musannif rahimahullah ta'ala. Nah, di sini mamburika, man orang, burik yang diberkahi, yang diberkati oleh Allah, lahu bagi man, bagi orang itu, fi umrihi, di dalam umurnya, adroka fi yasiri, akan ketemu, bakal dapat fi yasiri, dalam sedikit atau sebentar, minaz zamani, dari waktu, dari zaman yang sedikit itu akan mendapatkan sesuatu dari Allah. Apa bentuknya? Minani, nyatanya anugerah dari Allah Ta'ala. Malayadkhul,
yang tidak termasuk dawairatul ibarah di dalam lingkungan pelajaran ibarah, tanda-tanda, wala talhaqul isyarah, dan tidak termasuk di dalam isyarah. Orang yang diberkati umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, Pak, suatu saat akan ketemu di dalam masa hidupnya, walaupun sebentar, entah 5 menit, akan dibuka oleh Allah, ketemu. Nah, ini yang disebut anugerah dari Allah bagi orang yang betul-betul diberkati hidupnya. Insya Allah ngalamin, insya Allah bakal ketemu yang benar-benar ingin merubah kebiasaan buruknya, kebiasaan yang tidak baiknya menjadi kebiasaan yang baik, ingin menuju kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pasti bakal ngalami. Ngalami itu nanti Allah yang menentukan dalam kadar ukuran keimanan masing-masing. Walaupun sebentar, Pak, seceleretan begitu, sekilas saja dibuka oleh Allah. Yang anugerah itu tidak bisa dijelaskan, sedikit banyaknya, susah, dan tidak bisa dijelaskan dengan isyarah. Wah, begini tidak bisa. Betul-betul anugerah dari Allah. Itu nanti tanda-tanda orang yang diberkahi hidupnya di alam dunia. Lagi, jadi orang yang akan mengalami yang diberkati hidupnya oleh Allah di dalam bab keimanan ini, dalam bab makom, betul-betul menjadi orang mukmin dan akan mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah kelak nanti di masa hidupnya, walaupun sebentar aja, sekilas saja. Tidak lama kan para wali, para aulia itu ketika dia ketarik oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh sifat kesempurnaannya Allah, itu sebentar saja begitu. Kadang 1 menit aja dibuka. Satu menit itu berharga daripada umur ribuan tahun. Itulah caranya Allah. 1 menit bisa mengalahkan ratusan tahun, bahkan ribuan tahun. Kan dari 1 menit itulah di situ lautan ilmu akan Allah anugerahkan kepada orang yang dikehendaki oleh Allah. Ini makanya inna anzalnahu fi lailatin wa ma adraka, wa ma adro kama lailatul, bahkan weruh lailatul qadar. Terus kayak apa lailatul qadar itu? Yang katanya lebih baik daripada 1000 bulan. Itu sebentar aja itu, sebentar ketemunya itu. Lailatul Qadar itu jangan lewat aja. Dalam kata-kata sedikit waktu itu, tetapi bagi orang yang dianugerahi oleh Allah itu sudah cukup puas. Dibuka aja sekilas, lewat aja umumnya begitu. Sudah. Manggon artinya menetap di dalam laut, di dalam hatinya atas kehendak Allah. Nah, itu makom bagi tingkatan yang kesana. Ya untuk kita pengikut-pengikutnya yang mengikuti jejaknya aulia, walaupun dalam istilah maknawi, dalam hati aja biar dibuka, tiba-tiba sadar, itu sudah. Jadi jangan pandangannya begitu, kalau dibuka katon arse, janganlah. Terlalu berlebihan dengan ukuran kadar keimanan kita begitu.
Jangan kita merasa iman kita sudah merasa, lalu sudah pantas melihat itu. Nah, itu namanya tidak tawadhu. Jadi nyatakanlah dalam hati, hamba tidak pantas untuk hal yang demikian. Begitu. Itu tanda-tanda orang yang diberkahi umurnya akan dibuka mata hatinya. Udah begitu aja. Duduk tiba-tiba, ya Allah, ngerti. Ini sholat susah, di dalam satu sholat susah untuk mengingat. Kenapa di saat duduk lalu Allah membuka dalam sekilas saja. Biar, ya Allah. Tiba-tiba katon alam kuburan ini asin jungkel. Bisa lah ya, alam kubur, alam. Maksudnya sadar alam akan kematian begitu. Yang penting jangan sampai kelihatan alam kuburnya, wah. Jungkel. Ayo, barang lagi. Ya mending kalau diperlihatkannya itu yang enak-enak, yang diperlihatkannya itu orang anak digantung. Itu mamburika lahu fi umrihi adraka fi yasiri. Yang diberkati oleh Allah bakal ketemu, bakal ningali. Ya. Nah, ini ningali ini jangan di mana nih? Dohiriyah. Nah, ini sadar atine kebuka lapangan sirinya terbuka, sadar akan dia akan nifakin pakai hati lah. Terus berjalan mulai menuju Allah dengan betul, dengan sungguh-sungguh. Sudah alhamdulillah yang begitu-begitu untuk kadar ukuran orang-orang seperti kita. Jadi mamburika lahu fi umrihi tergantung makomnya orang masing-masing. Allah akan menemukan, Allah akan menganugerahkan anugerahnya, menimbang-nimbang, menghitung-hitung kepada spiritual yang ada di dalam diri kita, kepada usaha kita, pendekatan kita kepada Allah. Nah, ini subuh masih kengelan, ini bengi masih males, berbahaya loh. Pengen alur arus ya. Dulu akan di setan dah, harus juga yang kue apa kayak apa ya harus itu. Oh begitu datang, jadi ditipu oleh setan. Enak, nurut. Assalamualaikum, langsung disambut di mobil, waalaikumsalam. Begitu setan bin. Itu banyak ahli suluk, orang-orang torekot yang tersesat di dalam perjalanannya karena salah tujuan, ingin karomah, derajat duniawi. Akhirnya kandas di tengah jalan, ditipu oleh setan, dibuka surga-surgaan, ares-aresan, malakut-malakutan dibuka. Cerita lalu aku baru aja melihat alam malakut. Wah, siapa baik wanu anak Irbani kan aja. Apa maning mau ketemu wali ini wali itu. Muter-muter cerita ketemu alam malakut. Alamnya kayak apa? Enak bener, anak kafenya, anak kopinya, macam-macam. Nggak bisa diungkapkan. Alam sejenis itu, anugerah dari Allah tidak bisa diungkapkan. Susah mengungkapkannya. Itu ukuran orang-orang. Ukuran kita, mudah-mudahan Allah membuka dalam waktu sebentar saja, tetapi dalam waktu sekilas menyadarkan kita untuk selama hidupnya. Itu sudah alhamdulillah gitu. Yang diberkahi oleh Allah, yang tidak berkaya boro-boro. Kang ora berkah sing Gusti Allah, selama hidupnya jangan harap mendapatkan dibuka pintu kesadaran di dalam masa hidupnya. Nah, ya bukti ini ngaji berat kan. Ngaji berat itu sudah lagi tidak berontak, berharap anugerah Allah dari mana asalnya begitu. Qala musannif rahimahullah taala ya lanjut. Hidlan kulla hidlan
hina, betul-betul hina. Orang yang dianggap betul-betul hina menurut pandangan Allah itu adalah antafrohu min sawagili, yang tidak punya kesibukan, kosong daripada min sawagili, daripada kesibukan. Summa la tawajjuh, lalu tidak menghadapkan hatinya ilaihi, kepada Allah. Kemudian waktu yang begitu jembar, sehat, rezeki melimpah, nikmat bertubi-tubi, tidak juga sadar. Sopo nikmat sing endi? Hatinya orang madhep, hatinya tidak menghadap kepada Allah. Nah, itu hina, betul-betul hina. Pandangan Allah, kan pandangan dunia hebat. Ya bosku udah punya perusahaan 5, bangga akan oleh mungkin. Bos bertunduk-tunduk ya. Yang dipanggil bangga betul, bos. Jika jangan mau kan dibeli bos ya. Tambah tunang kok, tambah paila kok. Bos metuk lewer ya. Bangga betul ya. Nah, itu al-khidlanu kullah khidlan. Hina, betul-betul hina dalam pandangan Allah. Orang yang dikasih kejembaran waktunya, kan hemat, sehat, awakku sehat ya. Tambah lemut, tambah bunter. Nek orang rasa rumasa itu paringane Gusti Allah, lalu hati ini kau tidak hadapkan kepadanya, hina itulah dirimu di hadapan Allah. Tidak merasa ditumbuhkan perutnya tambah gede apa? Ya, mau di kelasnya taufik ya. Tuntutannya kok lebih gede, karena potongnya lebih gede. Enak mungkin ya. Allah, tergantung nikmat yang diberkahi Allah di dunia. Itu kadar ukuran Allah menuntut nanti begitu. Terus wasakil, hawa ibuka summala tarhala ilaihi, dan sedikit manfaat di dunia ini. Kerepotannya sedikit di dunia. Summala tarhalu ilaihi, lalu tidak berjalan, tidak menghadap kepada Allah. Tarhalu itu berjalan ilaihi, kepada Allah. Mudah-mudahanlah kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dilindungi dengan rahmat agungnya. Sahabat Kanjeng Nabi juga jangan termasuk memohon kepada Allah tidak dimasukkan dalam orang yang hina, sebab dunianya hina, akhiratnya lebih hina. Nah, ini dunia mata hatine budeg, ini akhirat ya budeg. Sumumbuk yung pahum layar jiun. Tane atine mati tertutup. Masih pendengaran, penglihatan, tapi layar jiun orang balik nih Gusti Allah. Artinya kan kembali itu. Lalu menyatakan orang beriman, coba bagaimana asalnya begitu. Pendengaran kita jelas. Nah, ini ngerti mulainya. Pendengaran kita sifatnya Gusti Allah, sifatnya Allah. Penglihatan kita begitu juga. Kata-kata kalamnya kita juga itu adalah kalamnya Allah. Tapi tidak terasa sama sekali gitu. Lalu mengatakan ketuhanan yang Maha Esa.
dengan ketuhanannya Allah, dengan sifat-sifat ahadiyahnya Allah itu. Kalam, basor, mutakaliman, sami'an, itu. Kita lagi membangun keimanan. Dalam rangka membangun keimanan, maka tafakur di dalam sifat-sifat ahadiyahnya Allah yang ada, yang nyata betul. Makanya Allah itu maha nyata. Ya ini nyatanya itu sudah nyata sifatnya di dalam diri kita. Apa yang diingkari kan? Cuma susah itu tidak terasa kalau tidak ada tafakur. Makanya qala musannif rahimahullah taala di sini mulai masuk dalam bab tafakur. Al-fikratun sayrul qalbi fi mayadinul aghyar. Al-fikratu pikir sini tafakur maknanya. Al-fikratu tafakur, mikir-mikir kagungannya Allah. Itu sayrul qalbi, perjalannya hati. Jalannya hati fi mayadini, di dalam lapangannya al-aghyar, selain daripada Allah, artinya di alam. Perjalannya hati di alam ini, meniti-niti tentang kekuasaannya Allah supaya menambah keimanannya. Makanya dilanjutkan, al-fikratu sirajul qalbi. Tafakur itu sirajul qalbi, dadakan padangnya hati, terangnya hati. Nyata betul itu. Coba aja kamu pikir, iya ya. Dari telurnya udang, asalnya telur dulu kan, noplinya keluar, tumbuh dari udang yang satu, lahir jutaan udang. Ya, bayangkan, dari satu biji lah tumbuh menjadi, itu sudah secara berpikir pertama itu untuk menambah keyakinan. Nyata semua bahwa semua itu tumbuh dari yang satu. Kalau semua tumbuh dari yang satu, kita ini bagian yang mana? Kita ini siapa? Kita ini bukan apa, tapi kita ini adalah siapa? Kalau apa? Tanpa akal. Siapa yang berakal? Dan akal adalah wadah tanazulnya ilmunya Allah di manusia untuk berpikir. Makanya nanti akan, setelah kalian nanti dalam bab yang Suratul Maqiyah atau Suratul Adum nanti ada artinya menyatunya di dalam pelaksanaan ibadah kepada Allah. Nanti ada, belum saatnya. Kita mulai belajar tafakur aja dulu. Al-fikratu sirajul qalbi. Wa idza dhahabat fala itu atulahu. Maka apabila hilang pemikiran itu, tafakur itu, fala itu atulahu, maka tidak ada terang di dalam hatinya itu. Coba kira. Ketika kita tidak memikirkan, lepas dari tafakur kepada Allah, peteng hatimu, masuk berbagai macam perkara. Tapi hati dia pasar karbis Allah. Tapi awalnya tafakur dulu untuk memantapkan keimanan. Nikmat. Nanti Allah yang memberikan semua perkara kehidupan kita. Innahu alimun hakimun. Nanti Allah yang membereskan semua perkara hidupnya kita. Itu kalau yakin begitu. Ya, terus kalau musolli Allah dan Sayyidina Muhammad.
Nah, ini caranya. Bagian-bagian tafakur. Al-fikrotun, fikrotani. Tafakur itu fikrotani. Ada 2 tafakur. Fikrotun yang pertama, tasdiqul wa iman. Beneraken, meyakinkan wa iman dan untuk keimanan, untuk menambah keimanan. Tafakur yang pertama, dipikir-pikir dulu, dipikir-pikir dulu, nyambut, kan pasti nyampe. Cara logis dulu, cara akal, tetapi tujuannya untuk menambah keyakinan hati. Iya ya, Allah bisa. Kok ini bisa, kok itu bisa gitu. Pokoknya nggak perlu jelaskan lah ya. Insyaallah ngerti kan. Cara menyusun bagaimana Allah menciptakan. Alam ada yang Allah menciptakan alam. Ada alam amar kun, ada alam kasbi. Ada alam yang dilewat dengan kun, itu bagian akhirat. Ada alam amar, ada alam kasbi, lewat perantara. Ditolong dari kaken langit sampai 6 hari. Lalu Allah menumbuhkan, menjadikan sesuatu lewat manusia ada. Itu namanya alam kasbi, itu alam dunia. Lalu kita berpikir, dulu tidak ada piring, dulu tidak ada sendok. Zamannya primitif, orang kaya, apa pemikirannya pola dulu begitu. Itu kan untuk contoh yang sekarang ini ya. Lalu kita terus sampai kita merasakan betapa mulianya akal ini. Pemberian keberkahan dari Allah atas manusia. Nah, itu untuk menambah-nambah keimanan. Pokoknya banyaklah begitu caranya berpikir-pikir untuk menambah keyakinan. Itu pola pemikiran tafakur yang pertama. Nah, setelah terbiasa berpikir demikian, berpikir ke atas kekuasaannya Allah, baru meningkat. Wa fikratun suhudi wa'yan, yaitu tafakur suhud, betul-betul penyaksian. Apa yang dilihat sudah tidak dipikirkan lagi, tapi langsung yakin, langsung qaim. Sifatnya Gusti Allah, asmanya Allah, zatnya Allah. Coba bentar. Kalau sudah demikian baru apa? Samrohnya ada, buahnya, nikmatnya mengingat Allah di setiap sesuatu yang kita lihat. Itu maknanya suhud begitu. Nah, kalau kita di dunia sudah begitu, maka tidak akan dituntut nanti di akhirat kelak. Di mana penyaksianmu ketika kau belum lahir di dunia, lalu aku sudah memberikan suhud kepadamu, kan begitu. Alastu bi rabbika, qalu bala syahidna. Kata kita semua dulu sebelum keluar di alam dunia, ya siap, engkau adalah Tuhanku, aku bersaksi kau Tuhanku. Tapi di dunia pernahkah bersaksi? Nah, ini kalau kita sudah begitu, lihat apa yang kita lihat, baru akan terasa betapa hebatnya, betapa luar biasanya kekuasaan Allah itu. Nyata betul terpampang di mata kita. Dari barang yang mati keluar hidup, lalu dari barang yang hidup keluar mati. Apa contohnya? No, mukhrijul hayya wa mukhrijul, terus wa mukhrijul hayya minal mayyit. Ndok mati, metu barang, sing barang urip metu barang mati. Sing barang urip, dari barang yang hidup keluar mati.
Enggak tahu. Ayam mendok. Banyak yang ditemukan begitu. Ayam mendok. Ya Allah, iya akhirnya jelas semuanya, nyata semuanya. Apa yang ada di sekeliling kita ini adalah caranya kita untuk bersuhud, bersaksi kepada Allah. Lalu dinyatakan di dalam penghambaan kita dalam jilid yang menentukan, yaitu fardu. Baik, di dalam sholat kita menyatu semua sudah dari keagungan Allah, dari pujian kita kepada Allah, rasa syukur, dan dari mensucikan Allah menyatu menjadi satu, berada di dalam sholat. Asyhadu alla ilaha illallah itu terasa betul. Asyhadu, aku bersaksi tidak ada segala sesuatu. Sudah tidak ada Tuhan selain Allah lagi, bukan itu maknanya lagi sudah. Asyhadu tidak ada sesuatu itu aja. Illallah, hanyalah Engkau ya Allah. Nah, itu nanti menyatunya kita dengan Allah. Rasanya kita itu hamba Adam tidak ada. Karena kita adalah barang yang tidak ada diadakan. Artinya kita tidak ada. Kenapa masih tidak yakin begitu? Jadi kalau sudah betul-betul penyaksiannya kepada Allah, dari hasil tafakur dan tafakur ini akan membentuk keimanan yang mantap, keimanan yang hakikat. Baru merasakan ketika la ilaha illallah, terasa kita ini dia tidak ada, hanyalah Engkau ya. Nah, terus tinggal syahadat Rasulnya, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa maknanya? Hakikatnya waktu anak-anak, Muhammad utusan Allah, bukan itu lagi. Itu kelas dulu waktu TK, penyaksian kayak begitu. Makanya belajar tafakur biar mengenali makna itu. Nanti Allah sendiri akan memberikan pengertian itu. Bapak belum terbuka dulu, nanti dibikin ya. Itu kan hakikatnya syahadat sebagian dari itulah begitu. Jadi nggak usah asyhadu alla ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang disembah kecuali Pengen. Aduh, ringkas kita ini asyhadu alla, tuh aku bersaksi ya Allah. Nah, aku ini siapa? Padahal Allah sendiri yang mengatakan aku bersaksi. Nah, gong nanti begitu Pak Jajah. Itu sudah atas izinnya Allah. Pada hakikatnya Allah sendiri yang mengatakan ketuhanannya Dia. Kita hanyalah lantaran saja. Asyhadu an la ilaha illallah. Ya iya, baru asyhadu an la ilaha illallah angen-angene, aduh, piket kayak apa. Apalagi ya, kali itu belum diberesi ya, apa belum macam-macam begitu. Di mana akan perang hati ini, dituntun oleh kalimat, oleh asmanya Allah saja, lepas. Apalagi tidak dituntun begitu, apalagi tidak mengikuti, apalagi tidak sholat begitu. Ya Allah, khidlani kulla khidlanun kulla khidlan. Jangan sampai kita betul-betul hina di hadapan Allah. Hidup di dunia tidak mengenal jalan menuju Allah. Sudah tidak tahu. Sedikit demi sedikit ya. Belajar tafakur dulu. Awalnya begitu. Untuk menambah keyakinan, diproses dengan akal. Ya Allah, iya ya. Lalu masuk ke dalam. Oh, astagfirullahaladzim. Baru sampai tertarik ke dalam diri kita. Awalnya di luar kita pandang kekuasaan Allah, tetapi setelah itu kita sendiri yang dijadikan
Yang jadikan penyaksian itu adalah kita sendiri. Nanti begitu. Pandangan, pendengaran, gerak, ditafakuri, setelah tafakur baru muraqabah, penjiwaan. Digabungkan daripada hasil ilmu dan praktek itu. Ilmunya ya ini kaidah-kaidah kayak begini. Prakteknya yaitu muraqabah itu. Menyatu baru tumbuh. Dari situlah nanti warasahullahu ilmu malam ya'lam. Allah mewarisi dari apa yang tidak kita ketahui menjadi tahu. Daripada ilmu yang kita pelajari lalu kita mengamalkan, Allah akan mewarisi ilmu-ilmu asrornya yang tidak ada di pelajaran yang kita pelajari. Insya Allah itu urusan kita dengan Allah. Tetapi lakukanlah hal yang demikian. Belajar tafakur. Setelah obat hatimu sendiri, obat hatinya kita itu. Karena begitu tadi al-fikratu sirajul qalbi. Berpikir tentang kuasa Allah itu lampu menerangi hati. Nikmat. Ini makan apa ya bayangkan? Iya ya enak begitu. Menghilangkan kesombongan, keangkuhan itu dengan tafakur. Keangkuhan dan lain sebagainya itu dengan tafakur awalnya. Nah begitu aja lah, mudah-mudahan insya Allah kita yang hadir di sini tetap menjadi orang yang selalu memohon kepada Allah atas lindungannya, atas keberkahan, dan mendapatkan betul-betul berkah daripada hidup. Artinya apa? Kita mendapatkan anugerah dari Allah, walaupun dalam waktu yang sedikit, tetapi untuk masa selama hidup kita. Ya kita masuk dalam golongan orang-orang muttaqin yang sesungguhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.